Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perhitungan volume balok. Yang kita hitung mulai dari balok tipe 1, ring balok pagar, dan balok bordes gitu ya. Nanti untuk lantai 1 dan lantai 2 itu disesuaikan dengan BEB gitu ya. Nah, kemudian untuk ring balok pagar itu adanya di lantai 1 doang, dan ring balok rumah itu adanya di lantai 2 doang. Itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, kita lanjut ke DRD. Oke, sebelumnya disclaimer dulu kalau jawaban yang tertera pada layar teman-teman sekalian ini belum tentu kunci jawaban gitu ya. Maka dari itu nanti teman-teman hitung lagi sesuai dengan apa yang teman-teman dapat pada gambar DRD gitu. Nanti tugas asisten hanya mengecek apakah deviasi antara jawaban kami dan jawaban teman-teman sekalian itu jauh atau enggak. Kalau emang jauh banget, baru kami bantu revisi gitu ya. Oke, pertama kita membuat beton dulu untuk semua balok. Nah, kita ke sheet beton, kemudian ke lantai 1. Nah, setelah itu teman-teman nanti ke denah, cari denah balok beton lantai 1 yang ini gitu. Nah, di sini denah balok lantai kan yang ini ya, ada balok B1 sampai balok bordes gitu. Nah, B1 itu dimensi lebar dan tingginya dapat dari detail balok yang ini. Nah, di sini lebar, di sini tinggi. Nah, satunya disesuaikan ya, dari cm ke meter gitu. Nah, setelah selesai, di sini adalah panjang baloknya yang lantai 1. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari perhitungan manual di gambar DE teman-teman sekalian. Nah, jadi maksud angka 114,5 ini itu adalah panjang keseluruhan balok gitu ya. Misalnya ini berapa dan yang ini berapa. Di sini, ini, ini. Nah, itu semuanya dijumlahkan gitu. Nah, di sini nanti 5 meter ditambah dengan 3 meter, ini kan 2 tambah 1 3 ya, ditambah 5 meter lagi, tambah 3 meter lagi, ditambah 4 meter, tambah 4 meter gitu. Kemudian tambah 2 meter, tambah 1 meter gitu ya. Dan untuk semua baloknya dihitung dengan cara yang sama. Nah, untuk volumenya itu tinggal dikali aja lebar, tinggi, dan panjang sehingga didapat volume. Nah, untuk unitnya itu kita satu aja gitu ya, dan didapat volume beton sebagai berikut. Nanti dilingkan ke sheet POQ. Nah, begitu pun dengan lantai 2. Nah, lantai 2 yang ini gitu ya. Nanti yang lantai 2 disesuaikan gitu. Ini aku hapus dulu KP pagar pada lantai 2 karena ini tuh nggak ada ya. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja gitu ya, apa yang ada yang digambar dan visual gitu. Terutama pada panjang ini ya, panjang si baloknya ini disesuaikan lagi gitu. Nah, setelah selesai menghitung ya dan dapat volume lantai 1 lantai 2, kita lanjut ke perhitungan backcasting. Nah, untuk backcasting semua balok itu dimensinya sama, kalian link aja ke beton gitu ya, kurang lebih sama. Kemudian perbedaannya itu ada di rumus ya. Nah, backcasting balok itu kalau balok kan sisi kiri yang perlu di backcasting, kemudian sisi kanan dan sisi bawah gitu ya. Jadi agar si balok ini tidak tumpah pada saat dicor. Nah, kemudian sisi atasnya itu tidak kita backcasting karena
sekali lagi dia sama kayak sleeve ya, dia tuh fluida. Jadi ada 3 sisi kalau balok, berbeda dengan sleeve yang 2 sisi doang. Sehingga rumusnya itu sebagai berikut: tinggi dikali dengan panjang dikali dengan 2, karena ada 2 sisi, ditambah dengan lebar kali panjang, gitu ya. Enter. Nah, ketiga ini rumusnya sama, kecuali ring balok, gitu. Ring balok kan cukup sisi kiri dan sisi kanan doang, gitu ya. Kenapa? Karena sisi bawahnya udah di, kalau ring balok itu kan gini ya, sisi kiri dan sisi kanan doang. Kenapa bawah yang nggak perlu dikasih backstring? Karena bawahnya itu udah ditahan oleh dinding, gitu. Nah, maka dari itu untuk ring balok pagar itu rumusnya cukup segini aja, nggak perlu ada yang dikali 2 gitu ya. Nah, berarti enter. Nah, untuk ring balok rumah itu sama kayak balok 1, balok 2, dan balok 3 rumusnya. Setelah didapat rumusnya, tinggal dikalikan, didapat volume backcasting. Nah, berarti semua backcasting kita udah selesai gitu ya. Oh ya, balok bordes kita bahas kalian aja ya. Balok bordes itu di mana? Balok bordes itu di tangga. Kita ke volume beton. Ini balok bordes nih. Nah, balok bordes itu di bagian tangga yang ini ya. Nah, di sini dimensi balok bordes itu adalah ini, yaitu 0,2 sama 0,15. Setelah itu dimensinya yang ini 2 meter gitu ya. Itulah mengapa di sini kita dapat volume sebagai berikut untuk balok bordesnya. Nah, untuk backcasting pada balok bordes itu rumusnya sama ya, sama kayak yang atasnya gitu. Nanti di-linkkan aja atau di copy rumusnya gitu ya, dari balok 1 ke balok bordes. Nah, kita lanjut ke besi balok. Nah, yang ini. Di sini template yang kita kasih pada teman-teman sekalian pada bagian atas doang. Nah, maka dari itu kita cukup effort pada bagian atas doang. Sehingga apabila kita ingin turun atau ingin copy ke bawah, itu tinggal ubah pada area kuning ini saja gitu ya. Nah, dan detail-detail kecil yang ada pada DED disesuaikan lagi gitu. Nah, kita contohkan dulu pada balok 1, sehingga kita perlu melihat detail balok 1 terlebih dahulu pada DED. Nah, ini balok 1. Ini perlu diperhatikan pada gambar ada tumpuan dan lapangan gitu ya. Sehingga untuk perhitungan balok itu agak detail ya. Nah, di sini kita diberikan template seperti ini. Kemudian nanti ini itu diisi oleh dimensi ya, dalam satuan milimeter gitu. Di input ke sini. Nah, kemudian ini 1 meter apa? 1 meter itu adalah tipe balok 1 tersebut. Misal ini aku pakai yang lantai 2 ya. Misal di sini balok 1 meter itu yang ini. Kemudian kita cari lagi balok 1 meter itu di mana lagi gitu. Bentar, kita pakai dana yang lantai 1 aja ya. Ini 1 meter, kemudian kita cari lagi semua balok 1 yang nilainya 1 meter gitu. Ini 1 meter, ini 1 meter, dan ini 1 meter. Nah, nanti dikarenakan ada 4 balok 1 meter, berarti di sini isi panjang 1 meter dengan jumlahnya sebanyak 4 gitu. Dan nanti ada 1,5 meter, ada 2 meter, dan seterusnya gitu. Jadi di sini jenisnya, dan sini panjangnya gitu ya. Nah, kalau aku pembagiannya itu per 0,5 meter gitu. Jadi tiap perubahan 0,5 meter 0,5 meter itu tabel yang berbeda lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke detail di sini. Nah, kita input dulu tulangannya. Kalau lapangan itu kan jumlah tulangannya 2, diameternya 22. Kalau tumpuan itu pada tulangan atasnya itu jumlahnya 4, diameternya 22 gitu. Nah, kalau di bagian tulangan bawahnya itu 2D22. Ini ya. Jadi disesuaikan lagi. Ini satuannya unit ya, atau jumlah doang. Ini hanya koma doang, bukan 2000 gitu. Nah, kemudian untuk sengkangnya itu nih, diameter 8, jaraknya 50 dan 100 gitu. Nih, 50 dan 100. Nanti disesuaikan lagi ya, tiap tipe baloknya. Nah, kemudian kita ke tulangan utama atas lapangan. Di sini itu rumusnya tinggal panjang dari balok yang kita tinjau
dibagi 2 dan dibagi 10. Kemudian untuk tulangan utama bawah lapangan itu ini dibagi 2 dibagi 10. Kemudian ini adalah ini ya sengkangnya, sengkang kaitnya, itu 6 kali diameter dibagi 10 kali 2 gitu. Nah, tulangan atas lapangan itu kenapa nggak ada sengkangnya, nggak ada kaitnya, karena dia tuh menerus ya, menerus langsung ke tulangan tumpuan gitu. Maka dari itu di sini nggak ada kaitnya. Nah, kalau tulangan utama bawah lapangan itu ada kaitnya gitu, yang ini sisi kiri dan sisi kanan. Itulah mengapa di sini rumusnya dikali 2. Nah, terus 88 ini apa? 88 ini adalah kait juga gitu, dari sisi ini ke sini gitu ya, yang mengait dari lapangan ke tumpuan. Jadi sini tambah 88. Kenapa kali 2? Karena ada 2 sisi gitu. Dan 20 ini apa? 20 ini adalah ini ya, 20 kali diameter. Nah, kalau semua kait itu 6 ya asumsinya, 6 kali diameter. Nah, lanjut ke tulangan atas tumpuan. Nah, di sini tumpuan kan di area seperempat L. Itulah mengapa di sini rumusnya itu adalah panjang dibagi 4 dibagi 10. Tuh. Nanti rumusnya jangan ada yang kunci dulu ya, biar kita bikin satu dulu effort, nanti yang lainnya gampang, tinggal copy-copy dong. Nah, kenapa 25 nya ada 2? Karena ada sisi kiri, ada di sisi kiri dan di sisi kanan. Nah, setelah itu di sini kita ada sengkangnya, kait sengkang. Nah, kait sengkangnya itu berada di sisi ini. Bentar, ini aku hapus dulu yang lama biar nggak bingung. Oke, untuk kait sengkangnya yang ini 13,2 nih, itu di sini ya, satu gitu, dan ini adalah extend ya, yang ini 20D juga. Nah, ini kenapa nggak dikali 2 pada ada 2? Karena ini kita mainnya itu di ini ya, jumlahnya ini. Jadi ini adalah satu tipe tulangannya yang dikali dengan quantity ya gitu, yang ini ya. Maka dari itu sini nggak perlu kita kali 2. Oke. Nah, lanjut ke sini. Di sini kenapa nggak dikali 2? Karena yang ada extend dan juga height itu ada bagian ini doang gitu. Nah, yang bagian ujung tulangan tumpuan itu dia menerus ya ke lapangan, tuh, ke lapangan ini. Itulah mengapa kita nggak perlu kali dengan 2. Nah, gitu ya. Kita langsung nanti kali dengan quantity ini gitu. Dan kalau satu ini kita kalikan dengan 4, 1, 2, 3, 4, itu kan otomatis kita dapat dimensi tulangan yang sebenarnya gitu. Nah, dan lanjut ke tulangan utama bawah tumpuan, berarti yang ini 2, 3, 4 gitu. Nah, di sini tulangan utama bawah tumpuan itu rumusnya sama, yaitu panjang dibagi 4 dibagi 10. Di sini juga sama. Ini nanti jangan dikunci dulu ya, kita yang awal doang. Nah, kemudian dikali dengan 20D kali diameter bagi 10. Nah, itu kait buat yang di luar ini ya, kait sisi kiri dan sisi kanan gitu ya, untuk si tumpuan ya gitu. Kan setelah tumpuan ini selesai, oke. Nah, kan setelah tumpuan itu perlu kita extend kan gitu, sebesar 20 kali D. Ini sebagai kait fungsinya. Nah, setelah selesai kita lanjut ke sini. Nah, ini tuh apa? Ini tuh sama seperti sebelumnya, ini adalah cengkang pada balok gitu ya.
sama seperti slope sebenarnya. Ini 250 kurang 80, 80 itu selimut gini ya. Ini kan 250 kurang 40 sisi kiri dan 40 sisi kanan, maka dari itu sini dikurangi 80, kemudian dibagi 10 sebagai konversi satuan, dikali 2 karena ada sisi bawah dan sisi atas gitu, kemudian enter. Nah di sini juga sama, ini 400 kurang 800 kurang 80 dibagi 10 kali 2 gitu. Nah kemudian 6 ini apa, 6 kali diameter bagi 10 kali 2, ini adalah si height ini gitu ya, yang miringnya nih. Nanti yang sengkang tumpeng juga sama caranya, yang penting kita ngelik ya. Biar apa? Biar kita cukup mengubah yang area kuning itu saja apabila kita ingin copy-copy gitu. Nah setelah selesai, ini di input semua parameternya. Di sini panjang ini adalah kumulatif dari A sampai E, untuk semuanya juga sama, A sampai E juga. Untuk quantity bilangan utama itu cukup jumlahnya ini dikali dengan quantity keseluruhan gitu. Nah ini sama, ini sama, ini sama. Nah kalau sengkang ada sedikit perbedaan. Rumusnya itu adalah panjang ini dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena sesuai dengan panjang ini ya, panjang tumpuan dan lapangannya. Nah dibagi dua, kemudian dibagi dengan ini jarak sengkangnya. Ini 100 nih. Ditambah 1 dikali dengan jumlahnya. Oke, enter. Nah kemudian yang bawah itu sama konsepnya, dibagi dua juga. Kenapa nggak dibagi 4? Karena ada sisi kiri dan sisi kanan kan. Ini kan sebenarnya sama aja gitu, sama aja setengah, seperempat tambah seperempat kan setengah gitu. Kemudian enter. Nah untuk jumlah panjangnya itu sama semua rumusnya, yaitu panjang kali quantity. Untuk beratnya sama, beratnya tuh yang seperempat itu ya, nih yang ini seperempat kali PI buka kurung dulu tutup kurung kali diameternya, atau 22 dibagi 1000 dikuadratkan dikali 7850 gitu. Nah nanti taruh aja sini. Nah kalau di sini kita menerapkannya pakai VLOOKUP, berarti sama dengan VLOOKUP buka kurung Y11 itu adalah diameter yang di sini sebagai referensi, kemudian titik koma di blok semua tabel ini, kemudian blok tabelnya dikunci, diisi 2. Nah, kenapa 2? Karena apabila referensinya udah sama dengan tabel yang atau kolom yang pertama, maka dia akan mengambil nilai yang kedua gitu ya. Dan di sini false apabila dia tidak sesuai atau tidak ada dalam range ini gitu. Nah kemudian untuk beratnya itu cukup jumlah panjang dikali berat. Nah setelah itu dikumulatifkan gitu ya, sesuai dengan tipe penulangan, ada D22 dan subtotalnya gitu. Nah itu buat yang lantai 1. Nanti setelah teman-teman bikin satu yang benar dan tidak dikunci gitu, yang pada bagian ini ya, kalau bagian VLOOKUP dikunci nggak apa-apa. Nah ini di copy Ctrl+C dan paste ke semua sisi gitu. Nah untuk balok 2 sama juga, nanti yang diubah ini dan juga semua yang ini dan juga ini gitu. Nanti disesuaikan ya dengan tipe baloknya. Balok 3 juga sama. Nah setelah selesai lantai 1, teman-teman lanjut yang lantai 2. Nah yang untuk lantai 2 kebetulan yang ada itu cuman balok 3 doang gitu ya, gitu. Nanti disesuaikan saja. Nah setelah selesai, nanti semua penulangan itu yang semua hasil pada masing-masing tipe itu dilinkkan ke sini gitu ya, semua pembersihannya. Nah otomatis ini kita udah selesai semua. Kita lanjut untuk cek di bagian beton dan backlisting ya. Nah di sini tadi itu enggak ada sebenarnya, yang ini tuh enggak ada. Jadi teman-teman sesuaikan lagi aja template-nya ya, atau bisa di delete nggak apa-apa gitu, karena balok 1 balok 2 tuh nggak ada pada BOQ atau pada DED gitu. Backlisting juga sama. Biasa selesai, kita lanjut ke pembersihan ring balok. Pembersihan ring balok pada besi balok juga. Di sini ada sedikit perbedaan untuk perhitungan ring balok gitu. Nah kita ke detail ring balok. Kita cari dulu ya detail ring balok. Nah detail ring balok tuh ini gitu. Nanti DED ini aku share juga ya, yang DED fokus struktur doang gitu. Nah ini sama, kita input ini, input panjangnya dan juga input quantity ya. Nah nanti panjang ini disesuaikan dengan tipe masing-masing gitu. Nah di sini tulangan utamanya cukup panjang dibagi 2 bagi 10, kemudian utama yang bawah juga sama, yang lapangannya sama gitu ya. Kemudian untuk tumpuannya cukup kayak gini aja, karena dia tulangannya tuh satu tipe atau langsung menerus aja gitu ya.
nggak ada kait di tengah-tengahnya gitu. Nah setelah selesai, ini sama, ini sama, ini sama. Nah kemudian untuk ini ya, cengkangnya itu linkkan ke sini gitu. Nah ini kan 80 adalah selimut, dibagi 10 adalah konversi satuan, dikali 2 karena ada sisi kiri dan sisi kanan gitu ya, atas bawah kiri kanan gitu. Bentar. Nah kemudian ada juga yang namanya kaitnya, yang itu yang ini, satu enter. Nah untuk bawahnya juga sama, ini adalah ngelink ke 150, lebarnya, kemudian ngelink ke tingginya juga dikurang selimut beton, dan seterusnya. Nah untuk sisi yang ini itu sama aja ya, dikumulatifkan A sampai E, terus kuantitinya sama kayak yang balok gitu. Nah di sini plus satunya itu berada di dalam ya, di dalam tanda kurung di sini. Oke, setelah selesai dapat jumlah panjangnya, tinggal panjang kali kuantiti, beratnya sama yang 1/4 V tadi, karena kan tabel ini kita copy dari yang balok satu ya, kemudian beratnya sama, berarti ditotalkan. Nah setelah semua selesai, ini nanti tinggal dijumlahkan ini ya, semua jenis balok bordes ya, itu pun pada sisi lantai 1 dan lantai 2 ini. Nah, nanti tinggal dilingkan aja gitu ya, ditotalkan aja. Oke, setelah selesai semua yang ngelink ke sini ke BOQ, ini juga udah, ini juga udah, berarti ini semua udah, dan rival rumah juga udah. Oke, setelah itu untuk si harga satuannya itu teman-teman lanjut progres ya. Kebetulan ini sama nih, pembersihan, semua pembersihan itu sama dan juga beton. Jadi untuk struktur yang sulit itu di BOQ, tapi di harga satunya gampang gitu. Nah kalau di arsitektural harga satunya sulit, volumenya lebih simpel gitu ya, tapi banyak. Nah setelah selesai semua, maka asistensi pada hari ini telah selesai juga. Nah kita lanjut ke perhitungan plat nanti di video selanjutnya. Oke, sekali lagi apa yang ada pada gambar ini bukan kunci jawaban gitu ya. Jadi nanti kita menghitung kunci jawaban teman-teman sekalian, membandingkan itu jawaban kalian dan jawaban asisten. Nanti deviasinya kita cek dan seterusnya gitu. Apabila deviasi yang terlalu jauh, maka kita cari atau kita bantu untuk revisinya di bagian apa. Yang penting apa? Yang penting template awal teman-teman tuh udah selesai gitu ya. Dan setelah selesai dan detail gitu. Sehingga apa? Sehingga asisten ngeceknya gampang gitu ya. Oke, rasa cukup sekian pembahasan tentang volume balok. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.